saya akan lihat hati-hati subsidi energinya besar sekali ya. Jadi Mhm. harus tepat sasaran atau dikecilkan atau bahkan karena itu subsidi kepada barang, jadi saya lebih mendukung subsidi BLT-nya kepada orang atau Mhm. bantuan tunai atau bantuan langsung kepada rakyat yang kehilangan pekerjaan, yang kehilangan market ya karena pasarnya digital gitu. Jadi UMKM kita kan sekarang ada yang bisa cepat beralih ke digital, ada yang tidak gitu ya. Jadi ini peralihan ini yang lambat gitu ya. Mhm. Jadi subsidinya ya, tapi subsidi kepada siapa? Kalau kepada BBM saya tidak terlalu setuju karena memang selalu bicara tentang tidak tepat sasaran. Tapi kalau Iya. lalu harga listrik naik, semua orang kena begitu kan? Harga apa lagi yang naik gitu ya? PPN misal gitu. Ini kan semua orang kena ya. Jadi Mhm. yang dibicarakan adalah subsidi yang targeted kepada rakyat yang sangat menderita. Dan Mhm. ini yang agak lambat ya, karena lapangan kerja itu tidak cepat fotonya. Siapa yang kehilangan pekerjaan pada masa COVID sampai hari ini? Ya, jadi pergeseran marketnya berbeda. Nah, yang jelas menikmati tadi disebut komoditas itu batu bara, energi lainnya minyak sawit CPO. gitu ya dan Mhm. seterusnya. CPO itu semua kan dikuasai oleh kelompok besar oligarki ya. Jadi yang ingin saya katakan hati-hati gitu ya. Yang Mhm. menikmati di atas, yang sengsara yang di bawah. Nah, ini kan yang harusnya kita lihat sempat diizinkan lalu ditarik gitu, lalu DMO yang katanya DMO itu kan itu titik lemahnya gitu Mhm. ya, yang dipermainkan kan adalah izinnya. Ya, jadi alangkah sedihnya begitu ya, harus cepat untuk bisa tegas, bisa terawasi dengan baik. Kalau tidak bisa ya dirubah sistemnya supaya yang jelas harus dinikmati oleh mereka yang di bawah gitu. Mhm. Kalau ini kan buah atau fruit dari adanya inflasi dan tekanan pasar global itu menaikkan harga komoditas yang dinikmati segelintir pengusaha begitu ya. Mhm. Nah, ini yang menjadi problem kita hari-hari ini kan. Jadi kelihatannya bagus, fotonya surplus gitu ya, atau komoditasnya naik, PPN-nya mungkin naik, pajaknya bisa naik, tapi lihat yang menikmati siapa, dari siapa itu sumbernya, dan bagaimana yang tidak menikmati yang di bawah. Mhm. Ada gap. Yang kehilangan pekerjaan siapa, yang pada saat UMKM babak belur itu kan programnya harusnya membantu supaya beralih ke digitalisasi ya berapa cepat, kan masih lambat sekali ya. Jadi program-program semacam itu yang harusnya dikejar dengan uang subsidi yang bukan kepada komoditas. Jadi Mhm. kalau subsidi BBM ya kita ngelihat angkanya ya cukup sedih gitu ya karena Mhm. harusnya yang kaya ya bayar aja gitu ya. Iya, tidak tepat guna dan tidak tepat sasaran bisa saya katakan untuk subsidi yang dilakukan oleh pemerintah, utamanya mungkin yang masuk ke sektor energi, apalagi untuk bahan bakar minyak, karena sejauh ini secara historikal juga sebenarnya ya masih kebanyakan kelompok golongan yang menengah ke atas yang menikmati subsidi tersebut. Nah, berbicara juga terkait dengan subsidi pangan dan juga kenaikan harga pangan, Bu. Kita ketahui bahwa ini sebuah masalah klasik bagi kenaikan harga pangan, utamanya mungkin kalau menjelang Idul Fitri, Idul Adha, lalu menjelang Hari Raya Natal, ini harga pangan di Indonesia ini cenderung juga rata-rata semuanya kompak bergerak naik. Apakah kalau kita lihat ini sebuah masalah klasik ya saya katakan, Bu, karena setiap tahun ini terus terjadi. Apa sih sebenarnya titik benang kusutnya sehingga tentunya permasalahan ini terus berulang, terus berulang? Ya, jelas bahwa pangan itu ada yang basic gitu ya. Jadi beras, kita lihat ini kan beras impor kita masih ada gitu ya. Walaupun dikatakan ada dan tidak, tapi data bisa terlihat gula gitu. Jadi komoditas basic kita, basic needs kita terhadap pangan itu ternyata sebagian besarnya ditunjang impor. Dan itu yang harusnya dibenahi cepat gitu ya. Karena ini kan menyebabkan harga rata-rata naik ya, inflasi naik karena ini dikonsumsi semua orang. Ya, nah ini yang saya pikir sektor realnya yang harus dibenahi dengan cepat. Ada masalah kalau industri gula itu ya gulanya yang pabrik-pabriknya yang tidak efektif gitu kan, sudah kuno ya peralatannya dan seterusnya. Kalau bicara beras, beras itu petaninya yang menjadi problem juga gitu ya. Jadi pembagian antara petani harusnya disubsidi pupuk, pupuknya nggak kebagian kira-kira gitu. Ya, kenapa pupuknya dikelola oleh perusahaan. Jadi kita lihat yang menikmati subsidi perusahaan bukan petani gitu. Sebagian petani menikmati kita akui, tapi Mhm. sebagian yang kecil apa yang besar begitu kan. Jadi ini subsidi salah sasaran lagi kan kalau bicara apa sih pupuk ini kan kepada petani kan harusnya Betul, gitu betul. ya. Bukan. Ya, ini seperti ini ya. Jadi kita lihat pangan kita itu seperti itu. Jadi ada bahkan garam pun yang dibicarakan ada garam rafinasi, gula nanti rafinasi begitu ya. Bahkan begitu ya, kita lihat ayam yang kita makan sehari-hari pun petani ayam yang teriak gitu ya. Jadi kita lihat oh ternyata oligopoli lagi pasarnya begitu ya. Mhm. Pasar besarnya itu membuat harga ayam jatuh di petani kan.
yang rugi petani karena yang mereka nggak bisa mengejar ayam dengan harga efisien gitu ya di Mhm. dalam pasar. Jadi Iya, kita lihat ini bentuk-bentuk oligopoli ini yang menyebabkan pasar dari pertanian kita belum belum swasembada lah kira-kira gitu. Termasuk kedelai. Kalau kita lihat iya, kedelai kita impor loh gitu. betul betul. Jadi lalu itu bahan pokok semua gitu loh. Dan ini semua sektorial Iya, masalahnya. Ya jadi itulah sebabnya saya katakan ini subsidi, uangnya pemerintah banyak tapi pembenahan sektorial yang di level rakyat ke bawah ini, menengah bawah ini yang lambat. Kalau mhm, yang industrialis kan gampang, mereka kan ada uang, mereka langsung buat pabrik gitu ya, CPO dan seterusnya itu gampang sekali. Itu mhm. bukan masalah kita. Masalah kita itu secara keseluruhan rakyat yang perlu dibenahi pasarnya gitu ya, pasar di mana mereka hidup gitu ya. Nah, Iya. ini dari sisi pangan. Kalau energi udah jelas ini banyak sekali pemain